wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, dalam pembuatan video ini di sini saya mengambil salah satu obat yang bekerja pada enzim. Contohnya yaitu obat warfarin. Nah, langsung saja. Apa sih obat warfarin itu? Warfarin adalah obat untuk mengobati pengumpalan darah pada kondisi deep vein thrombosis, biasa disingkat dengan DVT atau emboli paru. Obat ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya pengumpalan darah pada penderita fibrilasi atrium atau pada pasien yang baru melakukan operasi penggantian katup jantung. Warfarin merupakan obat antikoagulan yang bekerja dengan cara menghalangi pembentukan protein yang berperan pada proses pembekuan darah. Dengan begitu, risiko terbentuknya pengumpulan darah, penyebab tersumbatnya pembuluh darah bisa diturunkan. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus dari resep dokter. Nah, apa sih dosis dan aturan pakai warfarin? Warfarin hanya boleh dikonsumsi sesuai dengan resep dokter. Besarnya dosis akan disesuaikan dengan respon tubuh terhadap pengobatan yang dilihat dari pemeriksaan INR (International Normalis Ratio) yang dipantau secara rutin. Dosis awal warfarin untuk orang dewasa adalah 5-10 mg per hari, diberikan selama 1-2 hari. Dosis perawatan 3-9 mg per hari yang disesuaikan dengan nilai INR. Untuk lansia, dosis yang diberikan umumnya akan lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Bagaimana cara mengonsumsi warfarin yang benar? Pastikan untuk mengikuti aturan dokter dan membaca petunjuk pada kemasan obat sebelum mengonsumsi warfarin. Warfarin bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Jangan menambah dosis atau menghentikan konsumsi obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Konsumsilah warfarin secara teratur pada jam yang sama setiap harinya agar mendapatkan efek maksimal. Bila lupa mengonsumsinya, segera mengonsumsi obat ini, begitu teringat jika masih dalam hari yang sama. Jika sudah masuk hari berikutnya, jangan menggandakan dosis untuk mengganti dosis yang terlewat. Atur yang pada sesuai anjuran dokter. Selama mengonsumsi warfarin, makanan dengan kandungan vitamin K yang tinggi, seperti hati, sayuran hijau, atau minyak sayur, bisa mengurangi efektivitas dari warfarin. Simpan warfarin di ruangan dengan suhu kamar. Jangan menyimpan di tempat yang lembab atau tempat dengan paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Bagaimana sih interaksi obat warfarin? Nah, interaksi obat warfarin berinteraksi dengan sangat banyak obat lain seperti acetaminophen, beta blocker, kortikosteroid, siklofosfamid, eritromisin, gemfibrozil, hidantoin, glukagon, quinolone, sulfonamid, chloramphenicol, cimetidine, metronidazole, omeprazole, aminoglikosida, tetracycline, cefalosporin, antiinflamasi non-steroid, penisilin, salisilat, asam askorbat, barbiturat, karbamazepin, dan lain-lain. Apa sih efek samping obat warfarin? Pendarahan dari jantung atau organ, nekrosis kulit dan jaringan lain, alopecia, urtikaria, dermatitis, demam, manual, diare, kram perut, hipersensitivitas, dan priapismus.
Bagaimana sih mekanisme molekul obat warfarin? Warfarin sering disebut sebagai obat pengencer darah, namun istilah yang lebih tepatnya dari obat ini adalah antikoagulan. Warfarin bekerja dengan memperlancar peredaran darah dalam tubuh dengan menurunkan sejumlah pembentukan pengumpalan darah. Warfarin merupakan antikoagulan oral yang mempengaruhi sintesa vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah sehingga terjadi deplesi faktor 2, 7, 9, dan 10. Warfarin bekerja di hati dengan menghambat karboksilasi vitamin K dari protein prekursornya. Terima kasih. Itulah tadi salah satu contoh obat yang bekerja pada enzim. Apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.